Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Jumpa lagi. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi yang ada pada kelas 3, tema 5 cuaca, subtema 3 pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia pada pembelajaran yang ke-6. Disimak sampai habis ya videonya. Untuk pengungsi Gunung Agung sudah terkumpul. Hari ini barang-barang bantuan akan dimasukkan dalam kardus-kardus. Udin mengajak teman-teman mengepak barang-barang. Barang-barang tersebut akan dititipkan melalui Dayu. Mereka akan mengunjungi keluarga di Bali. Ayo kita bantu Udin dan teman-teman memilah barang. Kumpulkan barang sesuai jenisnya. Baju-baju dikumpulkan dalam satu kardus. Buku-buku juga dalam satu kardus. Selimut dalam satu kardus. Begitu juga barang-barang lainnya. Menolong sesama adalah perbuatan mulia. Untuk menolong sesama, kita tidak boleh pilih-pilih apapun latar belakang, suku, dan daerah asalnya, perbedaan warna kulit, bahkan agamanya. Kita wajib menolongnya. Ini yang dilakukan oleh Udin dan teman-teman. Mereka mendapat kabar tentang pengungsi Gunung Agung. Mereka segera bergerak menghimpun bantuan. Apakah kamu pernah menunjukkan sikap menolong sesama ini? Nah, pasti di antara kalian ini ada yang pernah menolong teman-temannya atau menolong para korban bencana, baik itu bencana banjir, tanah longsor, ataupun gempa bumi. Nah, dalam menolong kita tidak boleh memandang latar belakang orang yang akan kita tolong. Kita tidak perlu memperdulikan dari suku mana mereka berasal, dari daerah mana mereka tinggal, kemudian apa agama mereka, apa warna kulit mereka. Kita tidak boleh memandang yang seperti itu. Kita harus menolong sesama tanpa memandang apapun sukunya, agamanya, warna kulitnya, daerahnya. Tuliskan sikap menolong yang pernah kamu lakukan, lalu ceritakan pada temanmu di depan kelas. Nah, kalian bisa menuliskan salah satu sikap menolong yang pernah kalian lakukan. Misalnya, menolong teman yang sedang kesusahan atau menolong korban bencana alam. Nah, kalian bisa menuliskannya, kemudian kalian bisa menceritakannya kepada teman-teman. Nah, di sini kalian bisa menulis kegiatan kalian, menuliskan siapa-siapa saja yang pernah kalian tolong. Misalnya yang pertama ini, siapa yang kamu tolong? Yang ditolong misalnya tetangga dekat rumah. Kemudian kapan kamu menolongnya? Misalnya kalian menolongnya 2 hari yang lalu. Apa yang kamu lakukan untuk menolongnya? Misalnya mengembalikan kucingnya yang telah hilang 2 hari. Nah, contoh berikutnya misalnya siapa yang kamu tolong? Misalnya yang kalian tolong seorang nenek. Kemudian kapan kamu melakukannya? Misalnya kemarin. Apa yang kamu lakukan untuk menolongnya? Misalnya membantunya menyeberang jalan, seperti itu ya. Dayu akan membawa bantuan teman-teman SD Nusantara. Ayah akan mengendari mobil ke Bali. Dibutuhkan waktu 48 jam perjalanan ke Bali dari Jakarta. Yuk kita temani Dayu selama perjalanan ke Bali. Ibu membawa melon untuk bekal di jalan. Melon dipotong menjadi 8 bagian. Dayu makan 2/8 bagian melon. Ayah makan 3/8 bagian melon. Berapa jumlah melon yang telah dimakan ayah dan Dayu?
Jadi di sini ibu membawa melon yang telah dipotong menjadi 8 bagian. Nah, Dayu ini sudah memakan 2/8 bagian melon. Kemudian ayah juga sudah memakan 3/8 bagian melon. Nah, sekarang kita akan jumlahkan melon yang dimakan oleh Dayu dan melon yang dimakan oleh ayah. Kita perhatikan di sini karena penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 8, maka langsung saja kita tulis penyebutnya 8. Nah, sekarang yang akan kita jumlahkan di sini adalah pembilangnya, yaitu 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Jadi jumlah melon yang telah dimakan ayah dan Dayu adalah 5/8 bagian. Selama perjalanan, Dayu tak henti makan kue lapis. 1 loyang kue lapis dipotong menjadi 12 bagian. Dayu makan 4/12 bagian kue lapis. Ibu makan 2/12 bagian kue lapis. Berapa bagian kue telah dimakan ibu dan Dayu? Jadi ada 1 loyang kue lapis yang telah dipotong menjadi 12 bagian. Dayu ini memakan 4/8 bagian. Jadi langsung saja kita tulis Dayu memakan 4/12 bagian dari kue lapis. Jadi kita tulis di sini 4/12 bagian. Kemudian ibu memakan 2/12 bagian kue lapis. Kita tulis di sini. Nah, ini akan kita jumlahkan. Seperti pada soal sebelumnya, karena penyebutnya sama-sama 12 sudah sama, maka langsung saja kita tulis di sini penyebutnya yaitu 12. Nah, sekarang kita jumlahkan pembilangnya. 4 ditambah 2 hasilnya adalah 6. Jadi jumlah kue lapis yang telah dimakan ibu dan Dayu adalah 6/12 bagian. Dayu membawa bekal 15 batang coklat untuk dinikmati selama perjalanan. Dayu telah memakan 5 batang coklat. Ibu dan ayah menghabiskan 5 batang juga. Berapa bagian coklat yang telah dihabiskan? Masih tersisa berapa bagian untuk diberikan kepada saudara di Bali? Jadi ada 15 batang coklat. Nah, kemudian Dayu sudah memakan 5 batang coklat. Jadi Dayu ini sudah memakan 5 batang coklat dari 15 batang coklat yang ada. Kemudian ibu dan ayah menghabiskan 5 batang juga. Jadi ibu dan ayah menghabiskan 5 batang coklat dari 15 batang coklat yang ada. Nah, sekarang kita jumlahkan. Karena penyebutnya sudah sama-sama 15, langsung saja kita tulis di sini penyebutnya 15. Sekarang yang akan kita jumlahkan ini ada pembilangnya. 5 ditambah 5 hasilnya adalah 10. Jadi bagian coklat yang telah dihabiskan adalah 10/15. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, masih tersisa berapa bagian untuk diberikan kepada saudara di Bali? Nah, sekarang kita perhatikan tadi sebelum dimakan oleh Dayu, ibu dan ayah, coklat itu ada 15 batang. Ada 15 batang, berarti ada 15/15. Nah, karena sudah dimakan oleh ibu, Dayu, dan ayah sebanyak 10/15 bagian, maka langsung saja kita kurang di sini 10/15
15. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Perhatikan, penyebutnya sudah sama, yaitu 15. Jadi langsung saja kita tulis di sini penyebutnya 15. Nah, yang akan kita kurangkan di sini adalah pembilangnya. 15 dikurang 10 hasilnya adalah 5. Jadi bagian coklat yang tersisa untuk saudara di Bali adalah 5/15 bagian. Nah, selesaikan operasi hitung berikut ini. Jadi untuk lebih paham lagi tentang operasi hitung pecahan, kita selesaikan soal ini. Yang bagian A, 3/4 ditambah 4/4 hasilnya adalah. Nah, karena penyebutnya di sini sudah sama, yaitu 4, jadi langsung saja kita tulis di sini penyebutnya adalah 4. Nah, kita perhatikan pembilangnya. 3 ditambah 4. Nah, kita jumlahkan. 3 ditambah 4 hasilnya adalah 7. Jadi untuk bagian A, 3/4 ditambah 4/4 hasilnya adalah 7/4. Sekarang bagian B, ada pecahan 2/10 ditambah 3/10. Nah, sekarang karena penyebutnya sudah sama, yaitu 10, langsung saja kita tulis di sini penyebutnya 10. Sekarang kita jumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Jadi 2/10 ditambah 3/10 hasilnya adalah 5/10. Nah, sekarang perhatikan bagian C, ada pecahan 1/5 ditambah 4/5. Karena penyebutnya sudah sama, yaitu 5, jadi langsung saja kita tulis 5. Sekarang kita jumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 4 hasilnya adalah 5. Jadi 1/5 ditambah 4/5 hasilnya adalah 5/5. Siti dan teman-teman menitipkan barang bantuan untuk warga Bali. Mereka juga menitipkan surat untuk Komang Sepupu Dayu. Jadi ini adalah isi surat yang dikirimkan oleh Udin dan teman-temannya untuk Komang Sepupu Dayu yang ada di Bali. Isinya yaitu Jakarta 5 September 2017 untuk Komang di Bali. Halo Komang, salam kenal. Bagaimana kabarmu dan pengungsi di Bali? Semoga makin membaik ya. Kami di SD Nusantara telah mengumpulkan sejumlah bantuan. Ada pakaian, makanan, selimut, dan perlengkapan sekolah. Kami harap bantuan ini dapat meringankan teman-teman di pengungsian. Cuaca memang akhir-akhir ini mudah sekali berubah. Terkadang pagi hari cerah, matahari bersinar hingga siang. Akan tetapi sore hari cuaca berubah menjadi hujan deras. Semoga kondisi tubuh kita tetap terjaga. Sudah dulu ya Komang, kami harap Komang dan para pengungsi dapat menerima bantuan ini. Salam untuk teman-teman di Bali, sahabatmu. Jadi ini adalah isi surat yang dikirimkan oleh Udin dan teman-temannya untuk Komang Sepupu Dayu yang ada di Bali. Temukan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca dalam surat tadi. Tuliskan kata-kata tersebut pada awan-awan yang berarak. Setelah membaca surat yang dikirimkan oleh Udin dan teman-teman untuk Komang tadi, ada beberapa kata yang berhubungan dengan cuaca. Yang pertama yaitu ada kata cerah. Kemudian yang kedua ada kata matahari. Kemudian yang ketiga ada kata cuaca. Yang keempat ada kata berubah. Kemudian yang kelima ada kata hujan. Inilah 5 kata yang ada dalam surat
Udin tadi yang berhubungan dengan cuaca. Jelaskan makna kata-kata tersebut. Kamu boleh menggunakan kamus untuk melihat makna katanya. Jadi, kata-kata yang telah kita temukan tadi, kita akan jelaskan makna dari kata-kata tersebut. Yang pertama ada kata cerah. Cerah ini artinya terang. Terang ini bisa kita gunakan misalnya pada kata hari atau bulan atau warna. Nah, bisa cerah juga ini bisa berartikan jernih. Jernih ini bisa kita gunakan pada kaca. Contoh kalimatnya seperti hari ini cuacanya sangat cerah. Yang kedua ada kata matahari. Matahari ini artinya benda angkasa atau titik pusat tata surya berupa bola yang berisi gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi pada siang hari. Kalimatnya seperti sebentar lagi matahari akan terbenam. Kemudian yang ketiga ada kata cuaca. Cuaca ini artinya keadaan udara atau ini berhubungan tentang temperatur, cahaya matahari, kelembapan, kecepatan angin, dan sebagainya pada suatu tempat tertentu dengan jangka waktu terbatas. Contoh kalimatnya, cuaca hari ini berawan. Kemudian yang keempat ada kata berubah. Berubah artinya ini menjadi lain atau berbeda dari semula. Contoh kalimatnya seperti cuaca hari ini selalu berubah. Kemudian yang terakhir ada kata hujan. Hujan ini artinya titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Contoh kalimatnya seperti hari ini tidak turun hujan. Nah, jadi inilah 5 makna kata dari kata yang telah kita temukan pada surat yang dikirim Udin dan teman-teman kepada Komang sepupu Dayu yang ada di Bali. Tahukah kamu apa itu kamus? Kamus adalah buku yang berisi kata atau istilah. Biasanya disusun menurut abjad. Kamus juga memberikan penjelasan makna kata atau istilah tersebut. Tahukah kamu cara menggunakan kamus? Nah, mungkin di antara kalian ada yang sudah bisa menggunakan kamus atau bahkan juga ada yang belum bisa. Nah, berikut ini ada petunjuk cara menggunakan kamus. Jadi, untuk menggunakan kamus, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan kata dasar yang dicari. Misalnya, kita ingin mencari kata menjaga, maka kita harus menentukan kata dasarnya terlebih dahulu yaitu jaga. Nah, kemudian yang kedua, kita membuka kamus berdasarkan huruf awal kata dasarnya. Nah, karena kata dasarnya tadi yaitu jaga, berarti huruf J adalah huruf awalnya. Kemudian yang ketiga, kita mencari berdasarkan urutan huruf kedua. Karena kata jaga yang akan kita cari, maka huruf keduanya yaitu A yang berarti ja. Setelah kita menemukan letak kata dasarnya, temukan kata yang kita cari, misalnya jaga, menjaga, memelihara, merawat. Nah, contoh kalimatnya seperti Udin menjaga kondisi tubuhnya dengan baik. Nah, sekarang karena kalian sudah bisa menggunakan kamus, nah kalian akan mencari dan menemukan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca yang ada pada kamus, kemudian menuliskan maknanya. Nah, ini adalah contoh kata yang berhubungan dengan cuaca yang ada pada kamus bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada kata berawan. Berawan ini artinya diliputi awan. Nah, kemudian ada kata petir. Petir ini artinya kilatan listrik di udara disertai bunyi gemuruh karena bertemunya awan yang bermuatan listrik positif dan negatif. Kemudian kata yang ketiga ada kata iklim. Iklim artinya kondisi cuaca yang berlangsung di tempat tertentu dalam kurun waktu yang lama, yaitu sekitar 30 tahun. Kemudian ada kata kelembapan. Kelembapan ini artinya sifat lembab, keadaan hawa yang lembab.
Kemudian ada kata awan. Awan ini artinya awan yang mengandung hujan. Jadi ini adalah contoh kata yang ada di dalam kamus yang berhubungan dengan cuaca. Masih banyak kata lain yang bisa kalian cari dalam kamus bahasa Indonesia, kata yang berhubungan dengan cuaca. Kamu tentu pernah mengalami keadaan cuaca yang berubah dalam waktu sehari. Bagaimana cara kamu mengatasinya? Nah, kita pasti dalam keseharian itu pernah mengalami yang namanya perubahan cuaca. Nah, jadi kita harus mempunyai cara untuk mengatasi perubahan cuaca agar keadaan tubuh kita itu selalu terjaga. Jadi akhir-akhir ini cuaca menghadapi musim pancaroba yang tidak menentu. Pagi cerah, siang panas, dan sore hari pun bisa turun hujan hingga malam. Jadi sehingga menjadikan daya tahan tubuh kita ini pasti menurun saat musim hujan, ketika musim hujan ini dan cuaca terus berubah. Nah, sebaiknya kita menjaga diri agar tetap sehat dan terhindar dari serangan penyakit. Caranya yaitu dengan yang pertama, kita memakan makanan yang bergizi, karena dengan mencukupi gizi kita akan menambah daya tahan tubuh kita. Kemudian yang kedua, kita banyak minum air putih, karena sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan, terutama dalam menjaga agar tubuh kita tidak kekurangan cairan dan tetap terjaga keseimbangannya. Kemudian yang ketiga, kita harus berolahraga secara teratur. Nah, dengan berolahraga secara teratur akan membuat tubuh menjadi segar, karena otot-otot yang ada pada tubuh kita itu tidak akan kaku jika sering berolahraga. Sampai di sini dulu video pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.